Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Stories Tensi. Kali ini bersama Bang Edi atau kita sapa dengan Pep Edi, salah satu pelatih futsal yang ada di Banjarmasin. Nah, Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Den. Saya mau nanya-nanya nih Bang, tentang futsal dulu. Iya. Bagaimana nih Bang perkembangan futsal di Indonesia ini setelah viralnya Ricardinho datang ke Indonesia? Makasih ya Den ya, dalam artian sekarang kita bicara masalah nasional tim dulu. Iya, Karena betul. sebelum kita bicara masuk ke Ricardinho-nya Iya. yang sudah bermain di liga di Indonesia. Iya. Kalau bicara masalah perkembangan futsal di Indonesia, semenjak datangnya pelatih Kensuke, itu ada luar biasa perkembangannya. Ya, dari segi ranking itu sudah mencapai ke 50 besar ya. Sekarang terakhir abang cek itu di posisi 39 ranking FIFA futsal. Nah, habis itu diganti oleh sekarang itu yaitu pelatih Iran, Iya, betul. yaitu si Hasim. Itu juga luar biasa. Terakhir mereka bermain di Piala AFF itu walaupun sebagai runner up luar biasa berhadapan dengan Thailand. Iya, betul. Mereka bisa kalah adu penalti aja, Iya, walaupun tuan rumahnya itu Thailand. Nah, apalagi kita bicara dengan kompetisi di Liga Pro sekarang ada Ricardinho yang Iya. bermain di Pendekar. Iya. Itu luar biasa, bahwasanya berarti Indonesia ini futsalnya tidak dipandang sebelah mata lagi. Iya, betul. Berarti pemain-pemain dunia bisa bermain di Liga Indonesia. Berarti perputsalan Indonesia itu meningkat ya Bang? Grafiknya nggak menurun malah meningkat. Iya, dengan datangnya Ricardinho kan otomatis itu daya tarik oleh futsal-futsal di dunia, bahwasanya mengapa sih Ricardinho bisa bermain di Indonesia? Iya, betul. Apa sih kehebatan dari Indonesia? Iya, Nah, betul. otomatis mereka akan tahu bahwasanya Indonesia tidak dipandang sebelah mata lagi. Iya, betul. Bisa mendatangkan pemain yang the best player-nya di dunia pernah merasakan, yang walaupun dari asal Portugal, kita bisa panggil mereka gitu. Iya. Efek terbesarnya untuk perputsalan kita nih apa nih Bang? Mungkin dari segi kompetisi kah atau segi pemainnya kah? Kalau dari segi efek pemainnya, otomatis itu akan memotivasi pemain-pemain yang ada di Indonesia, bahwasanya oh ini loh Ricardinho, bagaimana dia menunjukkan skill, mentalitasnya secara tim dia bermain. Ini terbukti dari kemarin dia 2 kali pertandingan itu sangat-sangat membantu untuk Pendekar itu, walaupun hasilnya ada 1 kali seri, ada 1 kali menang. Itu Ricardinho sangat berperan dalam terjadinya gol maupun assist. Nah, itu menandakan bahwasanya pemain kelas dunia pun sangat bisa sangat sulit lah istilahnya berkompetisi di Indonesia. Berarti otomatis pemain-pemain kita sebenarnya tidak kalah bersaing juga untuk di tingkat dunia gitu. Iya. Nah, itu luar biasa. Berarti efeknya luar biasa untuk perputsalan kita ya Bang. Iya. Kalau di Kalsel sendiri Bang, di tempat kita Bang, gimana nih Bang perkembangannya Bang? Kita sambil santai ya, Ya, santai ini ya. ya. Jadi kita buka-bukaan dikit Iya. juga lah, biar masyarakat di Kalimantan Selatan di perputsalan bos tahu. Dalam 10 tahun ini kita bicara positifnya, bahwasanya emang ada perubahan di kompetisi-kompetisi yang semakin banyak. Iya. Tapi kalau dari segi di prestasi di tingkat nasionalnya, bahwasanya kita ada penurunan. Ya, di tahun 2012 mohon izin bahwasanya kita meraih medali perunggu. Iya. Ya, di PON-nya di Riau. Habis itu kita di PON-nya di Jawa Barat, Ya, betul. kita walaupun masuk sudah 6 besar, ya, tapi lolos lah di PON-nya di Jawa Barat. Dan di 2019 tadi anti klimaknya dari 10 tahun perjalanan ini yang sangat menurun, yaitu kita gagal untuk lolos ke PON-nya. PON. Ya. Nah, itu berarti berdampak negatif ya Bang untuk perputsalan kita semenjak dari Riau itu menurun berarti negatif nih Bang. Iya, iya. Dalam artinya pencapaiannya menurun. Kalau kilas balik di dalam komposisi pemain maupun pelatihnya emang ada penurunan di situ. Kalau boleh tahu nih Bang, kenapa sampai turun kalau saya tahu ya, pemain yang kemarin yang nggak lolos itu rata-rata pemainnya yang pernah bermain di Liga Pro, kayak Rian, Hafiz. Nah, kenapa Bang nih jadi sempat menurun? Kalau kita bicara kegagalan ya, banyak faktor yang harus kita bicarakan. Ya, kita sedikit aja kita bicarakan. Misalnya, faktor yang pertama yaitu sangat minimnya mereka jam terbang. Karena jam terbang mereka hanya 2 pemain yang bermain di Liga Pro, sementara di sisanya itu pemain lokal. Dan
Prapon tahun ini baru tahun tadi itu yang 2019 itu baru yang murni lokal. Ya. Sementara di 2012, di 2016 itu kita memakai orang luar, bantuan dari orang luar di luar Kalimantan Selatan. Yang ini kita murni lokal dan support untuk kita untuk uji coba itu sangat minim. Nah, ini yang berpengaruh buat penampilan anak-anak pada waktu di Prapon tadi. Itu dari faktor yang dalam artian lingkungan di dalamnya lah, di dalam staf pelatih maupun pemainnya. Kalau kita di luar dari jam terbang mereka, yaitu hanya 2 pemain yang jam terbangnya yang berlevel nasional. Semoga ya untuk selanjutnya ya Bang ya, kalau Prapon dan PON khususnya Kalsel bisa lolos ya Bang, bisa lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Insya Allah. Insya Allah. Nah itu harapan kita ya. Ini Bang, kembali ke pelatih Bang. Ya. Sejak kapan nih Bang, Bang Edi memulai karir menjadi pelatih? Pelatih mana dulu nih? Pelatih futsal ya? Pelatih futsal dulu. Kalau basicnya sih sebenarnya Bang Edi kan pemain bola juga dulunya. Tapi kalau bicara masalah futsal, itu pada waktu di 2010, itu sebagai pemain dulu. Jadi sebagai pemain, kalau dulu itu ada kejuaraan itu nggak ada lapangan futsal. Ya, kejuaraan itu hanya lapangan-lapangan yang dalam artian yang memakai semen atau yang tanah, itu sebelum ada lapangan yang seperti sekarang ini. Dulu ada di Lanul yang samping Polresta itu sampai Poltabes itu ada kejuaraan. Habis itu kita ada di Poliban dulu di belakang Poliban itu kejuaraan yang pernah diikuti awalnya. Nah setelah itu lama kelamaan dipercaya jadi pelatih oleh dulunya tim Cita Rasa namanya. Oh berarti itu tim pertama Abang? Iya kalau klub Cita Rasa. Cita Rasa yaitu yang ada di daerah Kampung Melayu yang manajernya itu ya pengusaha buah lah, pengusaha buah. Nah setelah dari itu ada SMA, SMA 2 dulu. SMA 2 mempercayakan saya sebagai pelatih. Pada waktu itu kita hanya berdasarkan pengalaman aja, karena pada waktu itu juga futsal itu belum terlalu booming lah. Pelatihan-pelatihan nggak ada, berdasarkan pengalaman aja kita melatih. Nah itu awalnya. Itu awalnya. Menarik ya. Ada tadi sebutan pemain bola. Berarti Bang Edi dulunya pemain bola. Iya, pemain bola. Awalnya basicnya ada pemain bola. Pemain bola. Iya, pemain itu bola. Di mana nih Bang klub di Banjarmasin nih yang Bang Edi pernah bermain? Oh, kalau dulunya kita barunya ada PS Setia. Ya, PS Setia itu bermain di divisi utama Perseban. Kalau zaman dulu itu Perseban ini luar biasa. Karena ada kompetisi divisi utama, ada divisi 1, ada divisi 2. Nah, PS Setia ini berada di divisi utama. Nah, awalnya karir sepak bola ya berawal dari PS Setia itu. Nah, keputusan Abang nih kenapa mengambil menjadi pelatih futsal, gantung sepatu nih menjadi pelatih futsal? Kenapa nih Bang? Awalnya sih kita masih nggak gantung sepatu ya, dalam artian masih main bola, masih main bola tapi sambil melatih. Sambil melatih lama kelamaan kecintaan kita di dunia futsal itu semakin tambah termotivasi untuk melatih futsal. Nah, akhirnya lama kelamaan bola ini mulai tersingkirkan karena pada waktu itu ramainya orang bermain futsal. Nah setelah itu alhamdulillah kita pegang-pegang tim, pegang-pegang klub, pegang-pegang SMA kok bisa berprestasi ya otomatis. Nah ini buat kita maju ke depan lah untuk menjadi pelatih futsal. Dari kacamata Bang Edi sendiri nih, saya minta sedikit apa sih maksudnya tuh di mana letak kekurangan dan kelebihan antara futsal dan sepak bola yang ada di Banjarmasin? Karena ini Bang Edi masalahnya di futsal ada beberapa pemain yang udah ke Liga Pro. Nah, kenapa sepak bola kita nggak bisa yang ibaratkan sampai bahkan ke tim nasional? Nah, itu Bang Edi. Oh, sebenarnya bicara masalah kompetisinya ya. Kompetisinya kalau di futsal itu kompetisinya sih banyak kegiatan kompetisi yang ada di SMA, ada di SMP, ada itu otomatis untuk mencetak pemain-pemain yang untuk berangkat ke Liga Pro atau nanti ke nasional itu agak mudah. Tapi kalau dibicarakan masalah di sepak bola di ruang lingkup di Kalimantan Selatan, kompetisi sangat minim. Sangat minim sekali kompetisinya. Kalau kita bicara untuk mencetak pemain untuk berkualitas itu kita bicara kompetisinya dulu. Berarti kompetisi futsal lebih banyak daripada sepak bola? Benar, karena kita tiap minggu aja kita lihat pasti ada kejuaraan futsal. Tapi tiap minggu apakah ada kejuaraan sepak bola? Nah ini yang perbedaannya.